Halo, di video ini saya akan kasih lihat untuk basic Photoshop. Oke, jadi ini tampilan Photoshopnya. Ya, di sini ada menunya, di sini ada toolbarnya, di sini ada layer, ada adjustment dan lain-lainnya ya. Oke, jadi untuk mulai kita harus bikin new file dulu. Jadi harus ada kertasnya gitu ya. Jadi ke file, new. Nah, di sini nanti bisa kita namain sini atau mau namain nanti juga bisa. Di sini ada resolusinya mau width-nya berapa, height-nya berapa. Terus di sini resolution ini maksudnya pixel density-nya ya. Ini maksud 72 kalau dibaca pixel per inch jadi ya dalam 1 inci ada 72 pixel gitu ya. Di sini bisa pixel per inch atau pixel per centimeter. Nah, untuk gampangnya patokannya kalau untuk display di monitor atau web gitu, kita pakai 72 pixel per inch ya. Tapi kalau misal untuk keperluan printing, kita pakai 300. Oke. Jadi ingat aja 300 printing, 72 untuk display digital gitu. Nah, ini mau width height-nya mau diisi berapa terserah, bisa pixel, bisa lain-lain. Terus kalau misalnya mau preset, di sini ada international paper, US paper. Jadi international paper, misalnya A4, udah ada ukurannya. Di sini langsung otomatis resolusi 300 gitu ya. Pixel per inch-nya ya. Pixel per inch ini ada yang kalau untuk printing dia sebutnya dot per inch, DPI ya. Kalau ini kan PPI. Kalau untuk printing biasanya nyebutnya DPI, dot per inch gitu. Maksudnya dot itu titik pas ngeprint gitu ya. Tapi kira-kira sama lah. Ingat aja patokan 72 sama 300. Nah, ini saya pakai custom aja 1024 kali 768 aja ya. Ini 72. Yang lain nggak usah dirubah. Ini saya oke. Ini ada langsung dapat kanvas baru. Nah, ini biasanya kalau kita gambar manual, ini saya pakai brush di sini, shortcutnya B ya. Kalau kita gambar kertas kan bisa langsung kita gambar gini, kita gambar satu layer gitu ya. Nah, tapi kalau di Photoshop ini dia punya sistem layer. Jadi kita bisa gambar istilahnya kalau misalnya manual tuh ada kertas, terus kamu gambar di atas eh, kayak kertas mika di atasnya. Jadi terpisah dari kertasnya gitu. Nah, kalau di Photoshop kita di sini namanya sistem layer. Jadi kalau di sini tiap bikin file baru pasti yang kanvas utamanya itu namanya background nih, yang putih ini. Terus saya bisa bikin di sini new layer ya. Tombol di sini new layer. Jadi ada layer 1. Misalnya saya punya mau gambar karakter, sini pakai brush tool ya. Nah, kalau brush tool ini ada yang perlu diperhatiin, ada 3, ada size, ada hardness, ada shape-nya ya. Jadi kalau sekarang nih brush shape saya yang bulat, size-nya 8. Atau misalnya saya naikin size-nya begini ya. Saya bikin ini size 45 yang brush bulat. Terus kalau misalnya saya pakai brush yang kayak rumput ini, kayak gitu ya brushnya. Jadi ini brush shape-nya atau misalnya yang kotak kayak gitu ya. Oke, saya balik lagi ke yang bulat. Ini brush shape-nya kamu bisa bikin sendiri, bisa di-download banyak gitu ya. Ini saya balik ke sini. Sekarang saya punya yang bulat, brush size 129 kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang ketiga ada hardness-nya. Hardness-nya jadi ini seberapa tajam pinggirannya gitu ya. Kalau 100% dia tajam banget. Kalau saya turunin sekitar 40-an gitu, pinggirannya agak ngeblur ya. Kalau saya jadi 0, jadi ngeblur banget gitu. Nah, jadi kalau untuk brush ada 3, perhatiin, ada size-nya, ada hardness-nya, ada brush shape-nya. Ya, ini saya balikin hardness 100, size-nya kecil aja segini.
Saya kecilin lagi deh. Kalau mau kecilin tadi bisa dari sini ya, size dikecilin sini atau pencet kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup ya yang di keyboard di sebelah huruf P. Ya, itu buat kecilin, buat gedein. Oke, misal saya begini. Nah, kalau misalnya ini ada layer, mau dibuang semua layernya, kita bisa dipilih dulu layernya, layer 1, terus pencet tong sampah ini. Yes. Atau bisa juga layer ini kita klik, drag, taruh di tong sampah. Nanti kebuang. Oke, nah ini saya new layer lagi. Misal saya mau bikin karakter. Karakter simple ya misalnya. Kayak gitu ya. Ini badannya. Nah, kita bisa gambar dalam satu layer semua gitu ya. Tapi ini saya mau pisahin misalnya ini badannya, ini saya namain, saya double klik aja. Badan. Saya mau bikin tangannya sendiri. Sini misalnya. Ya. Tangan satu. Tangan yang satu lagi. Terus saya bikin lagi kakinya ya. Kalau undo, control set ya, biasa. Ini. Ini kaki. Jadi bisa di hide. Kakinya sendiri, tangannya sendiri, badannya sendiri gitu ya. Nah, enaknya kalau dipisah per layer, misalnya tangannya mau digeser, saya pakai yang move tool di sini, yang paling pertama. Saya bisa pilih layer tangan, saya geser gitu ya, ke sini. Atau mau digedein, saya bisa pakai free transform, edit, free transform, atau Ctrl T ya. Saya bisa gedein gini. Atau misalnya kurang panjang gitu ya. Atau mau diputer, bisa juga. Ya. Kalau mau gedeinnya uniform, jadi nggak proporsi tetap sama, tahan shift, terus baru geser pinggirnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tangannya ini kanan kirinya gabung ya. Misalnya saya mau tangan kanan dan tangan kirinya dipisahin. Nah, bisa begini. Jadi saya pakai selection tool yang ini. Jadi di sini ada marquee toolnya, ada yang kotak, ada yang ellipse dan lain-lain. Terus di sini juga ada yang lasso, poligonal gitu ya. Ya kalau yang ini dia pilih bentuknya kotak gini. Kalau misalnya yang lasso kita gambar sendiri gitu ya. Kalau yang poligonal kita klik kayak gini gitu ya. Ini. Nah, misal udah dipilih, tangannya udah layer aktif, kita bisa klik kanan ya. Ini antara yang marquee tool atau yang ini aktif ya, atau polygon lasso tool aktif. Klik kanan, kita bisa layer via mau di copy atau di cut. Kalau saya mau pisahin, jadi saya cut. Ya, jadi sekarang saya punya tangan kanan sendiri, tangan kiri sendiri. Tangan ini right ya, ini left gitu ya. Sama kaki juga kalau mau dipisahin juga bisa gitu ya. Oke, jadi ini bisa diginiin. Kalau misalnya mau digabung lagi tangan kanan dan kirinya ya, kita pilih dua layer ini. Terus kita Ctrl E aja. Ctrl E itu merge. Layernya di merge jadi satu lagi. Gitu ya. Dia ada di sini layer. Mana ini merge? Ada merge layer nih. Ctrl E ya. Oke. Nah, keuntungannya kalau dipisah-pisah gini gimana? Nah, misalnya saya badan mau saya warnain gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya warnain, saya kasih warna di sini, ganti warna di sini. Ada dua, ada foreground, ada background. Kalau mau ganti
pencet X ya. Saya background saya ganti ke hijau gini ya badannya. Terus saya pakai brush di badannya. Nah, kalau saya bikin di layer badan, kalau saya warna gini kan outline-nya ketimpa ya. Nah, kalau mau enak, saya bisa bikin layer baru di bawah badannya. Kalau mau pindahin layer, tinggal klik drag. Ini warnanya gitu ya. Saya bisa warnain gitu. Jadi dia di bawah outline-nya. Jadi kalau saya warnain, dia nggak mau lewat-lewat dari garis juga bisa. Ya, kalau ada yang lebih, saya pakai eraser. Ya. Bisa digedein. Saya hapus yang lebih gitu ya. Nah, terus misalnya badan udah, tangan saya bikin layer baru lagi. Color gitu ya. Terus ini juga punya color sendiri. Tuh, kaki juga punya color sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah terlalu banyak gitu ya. Ini kan terlalu banyak, pusing ya. Kita bisa bikin dia jadi satu grup gitu. Jadi kita bisa bikin di sini ada foldernya kayak grupnya. Ini. Jadi nanti kebikin grup kosong, yang badan sama badan color kita bisa masukin ke situ. Kayak gitu. Jadi lebih rapi. Ya. Nih. Saya ini tangan, saya warnain warna sama aja. Sorry. Pastiin kerja di layer yang bener ya. Nah, kalau misalnya masih kelihatan tembus-tembus, nanti kita atur layer ordernya ya. Tangan color. Ini mungkin karena di belakang saya gelapin dikit kali. Oke, ini saya grup juga. Jangan lupa habis bikin grup ini dimasukin nih. Klik drag aja. Oke, ini udah masuk, tinggal kakinya. Kalau misalnya mau ambil warna yang sama, kita pakai color picker. Yang ini nih, eyedropper ya. Atau shortcutnya I ya. Kalau mau lihat shortcutnya ditaruh aja mouse di atas ini nanti. Kalau ditaruh situ ada keluar pop up ya, kayak gitu tuh ya. Oke, ini saya ambil ini. Kayak gitu ya. Oke, misalnya saya udah selesai semua warnanya. Nah, sekarang saya mau pindahin layernya. Jadi saya mau tangan yang kanan nih, yang belakang tuh, mau di bawah badan.
Itu ya, benar ya. Tangan yang ini left paling depan. Nah, si kaki ini ada di bawah badan aja. Gitu. Benar ya urutannya. Ini kalau yang ini kayaknya perlu dibersihin sedikit. Kayak gitu ya. Terus terakhir saya bisa bikin mukanya gitu ya. Saya pakai warna hitam. Kecilin. Kayak gitu misalnya saya hapus dikit buat saya warnain warna putih buat highlight matanya. Ini misalnya saya mau longgar mulutnya gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kita pisah dia per layer. Nah, kalau ini udah dalam satu grup, kalau kita pilih grupnya, kita geser, dia bareng ya, ngikut ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau geser outline sama warnanya, bisa langsung geser grupnya. Nah, enaknya kalau dipisah, misalnya kita mau tangannya posisinya nggak gini, kita bisa Ctrl T, bisa kita geser kemana gitu ya. Atau bisa kita puter. Nah, tapi kan ini sekarang puternya nggak dari apa poros tangannya ya, dari tengah ya. Nah, ini kita bisa pilih yang tengah sininya bisa dipilih geser ke tempat kita mau puter di mana. Kayak gitu. Ya, jadi bisa putar gitu. Sama bagian ini bagaimana? Kalau misal kaki mau kanan kirinya dipisah juga bisa gitu ya. Oke. Berarti tadi kita udah bisa bikin layer, delete layer, kita bisa merge layer, kita bisa misahin objek ke layer yang beda juga. Terus kita udah bisa geser objek yang ada dalam layer. Kita bisa milih ya selection marquee atau pakai poligonal ya. Ini magic wand nanti aja. Ini nanti dulu crop. Ini tadi eyedropper buat milih warna ya. Ini nanti juga belakangan aja patch tool, clone stem. Ini brush buat yang ngebrush buat gambar, eraser ngapus. Kalau pen bucket ini untuk misalnya backgroundnya saya mau ganti warna gini deh. Misalnya ganti saya pilih background, pen bucket tuh kayak dituang cat gitu ya, warnain gitu. Misalnya saya mau bikin bayangan, saya bisa pakai warna hitam, brushnya hardnessnya kecil aja, 0. Saya kasih bayangan gini ya. Terus di sini kalau dipilih layernya, di sini ada opacity-nya. Jadi layer ini mau seberapa transparannya. Ya kalau saya turunin dia jadi gitu gelap ya. Gitu. Nah, kalau mau nambahin bayangan di bagian-bagian lain juga bisa bikin layer sendiri gitu. Ya, jadi kerjanya itu non destruktif. Nah, kalau ada yang mau diedit bisa diedit lagi gitu. Ya. Oke, pen bucket ini dua blur sama ini nanti aja. Pen tool nanti. Kalau teks itu cuma nambahin apa?
nambahin teks gitu. Ini ganti warna teksnya di sini bisa dipilih dulu. Hitam. Ini ganti tipenya apa font type-nya. Ganti fontnya misalnya ini untuk ukurannya ya. Atau kalau mau kontrol lebih di sebelah sini ada untuk font. Ada di sini window. Bisa di paragraf atau enggak di mana ya? Karakter ya. Ini karakter sini. Karakter. Oke. Ini kalau udah ini bisa di geser kayak gitu. Ya. Ini. Nah, kalau ini text tool, ini nanti untuk pen tool, ini untuk shape, bikin gambar vektor. Ini udah. Ini berarti ini udah semua. Nah, sekarang tinggal cara nge-save-nya. Kalau misalnya ini mau di-save semua layernya ya. Kita file, save as, PSD ya. Ininya PSD. Save. Oke. Nah, jadi kalau kita tutup filenya, kita buka lagi, open. Mana sih hello ini? Ya, ini semua ini masih ada gitu ya. Nah, terus kalau misalnya mau disimpan tanpa layer ya, ini hati-hati juga jangan sampai salah simpan. Kalau misalnya mau disimpan nggak ada layer, save as, jadi bisa JPEG, bisa BMP, bisa PNG gitu ya. Nah, oh ya satu lagi saya mau kasih lihat kalau misalnya badannya mau dirubah warnanya bisa tinggal pakai pen bucket. Misalnya mau dirubah jadi warna biru gitu. Pen bucket aja. Atau enggak nanti bisa pakai yang namanya adjustment layer ya. Itu nanti kita bakal share materinya. Tapi untuk sekarang bisa pakai pen bucket dulu. Nah, terus kalau misalnya ini mau ini saya save dulu deh. Misalnya saya save jadi JPEG ya. Oke, JPEG. Ya, kalau dibuka JPEG-nya, ini udah nggak ada layer, udah flatten. Ini namanya kena flatten gitu ya. Layernya udah hilang semua, jadi satu. Atau kalau misalnya kita mau simpen backgroundnya transparan ya. Jadi bisa begini, backgroundnya bisa kita hapus. Jadi ini cara hapusnya gini. Ini layer backgroundnya kita double klik. Nanti keluar kayak gini, kita oke aja ya. Jadi gemboknya udah hilang. Terus ini kita bisa hide aja, mau di hide atau mau di delete layernya bisa. Nah, kalau kamu lihat yang kayak ada papan catur nih berarti di transparan. Nah, ini kita bisa simpen transparan nih. Misalnya jadi save as, kalau yang bisa terima transparan tuh ada Targa, ada TIFF, atau kalau yang biasa untuk di website tuh PNG. Ya. Nah, ini tapi sebelum saya simpen, saya mau kecilin dulu kanvasnya. Saya nggak mau segini banyak ruangan kosongnya. Saya bisa dari image canvas size, terus saya kecilin width sama height-nya ya. Atau saya bisa pakai ini, yang crop. Nih. Jadi crop itu nih motong. Saya segini. Saya enter. Nah, ini tinggal segitu kanvasnya. Nah, udah kayak gini baru saya file, save as. Save as ya, jangan di save. Kalau di save nanti ketimpa yang tadi. Jadi PNG. PNG, save. Sudah nyimpen alpha. Nah, kalau PNG saya buka. Yang ini ya, PNG. Dia ada layernya udah ke collapse kayak yang JPEG. Cuma dia ada alfanya. Jadi belakangnya transparan. Jadi kalau misalnya ini saya bikin
file baru. Kalau enggak saya buka misalnya ini deh, gambar ini. Terus saya mau masukin si hello ini ke dalam sini ya. Tinggal saya klik drag aja. Taruh sini. Nah, gitu. Terus di resize. Kayak gitu. Ya, jadi ini kayaknya untuk basic Photoshopnya segini dulu. Ini saya undo sini dulu ya. Jadi tadi udah layer, bisa bikin layer baru, bisa merge, bisa delete, terus bisa ngegroup, dia bisa rename juga. Terus ini tool-tools ini tadi udah beberapa dijelasin. Udah setidaknya udah bisa bikin sesuatu di Photoshop ya. Oke, jadi silakan dicobain. Terima kasih.